Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'usu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau ada seseorang itu melaksanakan puasa Ramadan pada siang Ramadan, lantas dia makan dan minum dengan sebab terlupa. Walaupun makan dan minumnya itu sampai kenyang atau sepuasnya sekalipun, orang yang melakukan makan dan minum dengan sebab terlupa ini adalah tidak membatalkan puasa. Demikian juga semua perbuatan yang membatalkan puasa itu kalau kita laksanakan dengan sebab terlupa, maka itu tidak membatalkan puasa kecuali adalah orang yang melaksanakan puasa pada siang Ramadan itu dia murtad atau keluar dari agama Islam. Walaupun murtadnya itu sesaat, dia tidak yakin bahwa agama Islam itu benar untuk diamalkan, dijalankan. Walaupun sesaat setelah itu dia bertaubat, maka perbuatannya itu tetap membatalkan puasa. Demikian juga tidak batal puasa dengan sebab menelan air liur sendiri yang bersih dan suci. Bahwa kalau ada seseorang itu menelan air liurnya sendiri yang ada berkumpul di dalam mulutnya, walaupun banyak sekalipun dikumpul-kumpulnya air liur itu, tapi air liurnya sendiri, dan air liur itu adalah bersih dan suci, lantas dia telan seperti dia minum air sekalipun, maka itu tidak membatalkan puasa. Kecuali yang diminumnya itu adalah air liur orang lain, bukan air liurnya sendiri. Kalau yang diminumnya itu adalah air liur orang lain, walaupun dia bersih, walaupun dia adalah suci, maka air liur itu adalah membatalkan puasa. Demikian juga ada air liurnya sendiri, tapi adalah air liurnya itu adalah tidak bersih. Bagaimana tidak bersih? Bercampur dengan sesuatu yang lain. Contohnya adalah ada orang yang dia memintal-mintal benang. Di benang itu ada warna, ada cat. Lantas atau di benang itu ada rasa seperti asin. Kemudian dia pintal-pintal, dia masukkan ke mulutnya, dia kulum-kulum. Kemudian setelah itu rasanya bercampur dia dengan air liurnya. Kemudian dikeluarkannya benangnya dan dia telanlah, yaitu bekas rasa yang ada di air benang tadi, maka perbuatan itu adalah membatalkan puasa. Kenapa? Karena air, walaupun itu adalah air liurnya yang ada di dalam mulut, tapi karena sudah bercampur dengan sesuatu, apakah itu rasa asin, apakah itu rasa warna, maka itu adalah membatalkan puasa. Dan yang ketiga adalah bahwa kalau seandainya orang menelan air liur yang bersih tapi tidak suci. Bagaimana yang dimaksud dengan tidak suci? Umpamanya gusinya berdarah karena dicongkel-congkelnya giginya, kemudian gusinya itu berdarah. Dan gusi yang berdarah itu kemudian bercampurlah dengan air liur, dan itu tidak diludahkannya, kemudian ditelannya, maka karena air liurnya bercampur najis, yaitu adalah darah. Darah itu kan adalah najis. Kemudian setelah itu ditelannya, maka perbuatan yang menelan air liur yang bercampur najis itu adalah hukumnya membatalkan puasa. Kecuali yang diminumnya itu adalah bekas. Setelah dia ludahkan air liurnya tadi yang bercampur dengan darah, atau dia sudah berkumur-kumur dengan air, lantas hilanglah bekas darah yang ada di mulutnya. Kemudian setelah itu ada bekas yang tinggal, yaitu di giginya, maka bekas itu bercampur dengan air liurnya dan dia telan, itu dimaafkan. Tapi kalau seandainya tadi adalah masih ada darahnya bercampur dengan air liurnya, maka itu tetap membatalkan puasa. Kecuali yang berikutnya adalah memang darurat. Orang yang senantiasa gusinya berdarah tidak bisa diberhentikan,
walaupun sudah kumur-kumur, walaupun sudah diludahkannya, yaitu bekas air liurnya yang bercampur dengan najis tadi, tapi nyatanya dia juga tidak berhenti, karena setiap saat gusinya itu adalah berdarah. Lantas yang seperti itu adalah dimaafkan, walaupun seandainya ditelannya air liurnya yang tadi bercampur darah, tapi dengan syarat, yaitu bahwa itu adalah sudah menjadi penyakit, sudah menjadi darurat, tidak bisa dia hindarkan perbuatan dari gusi yang berdarah itu, lantas dia telan, maka perbuatan yang seperti itu adalah dimaafkan dan tidak membatalkan puasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.